Wis. Lanjut ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi pas saya di sana bercerita tentang Pangeran Diponegoro. Gini, menariknya gini. Saya termasuk suka orang yang suka sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Keraton Ngayogyakarta, Mataram, sejarah-sejarah macam itu. Pas saya di sana, Anda tahu nggak? Pangeran Diponegoro itu lahir sebelum Indonesia merdeka, sekitar abad 18, 1800-an. Ya. Beliau lahir dari raja yang namanya Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono I itu raja Jogja pertama setelah terpecah belah dari Surakarta. Hamengkubuwono II punya keturunan anak namanya Mbah Nur Iman. Hamengkubuwono III punya keturunan namanya Pangeran Diponegoro. Kecilnya namanya Syekh Hamid ya. Namanya Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro pas kecil itu dia tidak mau hidup di keraton Jogja, tapi dia hidup bersama ibunya di daerah Tegalrejo mriki. Hidup bersama rakyat biasa. Kemudian ngalong nyantri di daerah Melangi mriki, Mas. Daerah Melangi mriki. Berguru kepada namanya Mbah Taftazani. Mbah Taftazani putra dari Mbah Nur Iman. Jadi anak sekecil itu mondok bersama ibunya di sana, kesini, kemudian belajar kuda, belajar apapun itu karena Diponegoro. Sama kemudian besar dia karena hidup biasa di rakyat biasa, dia menyatukan rakyat menjadi suatu golongan satu dan dalam misi menyerang Belanda. Jadi nyerang Belanda dengan perang terkenalnya perang apa? Wah, bukan. Perang yang ganti-ganti tempat itu. Hah? Gerilya. Itu beneran tuh. Pindah-pindah itu. Dan salah satu kalau kemarin itu kok daerah Sokaraja, ada yang tahu Banyumas enggak? Ini ya, saya perhatikan dulu ya. Wah, enggak masa. Ini Jogja, ya. Ini Banyumas, nah ini Cilacap, nah ini ada Klaten, ada pas perang, berarti perang itu ke sini. Karena perang itu sini anak keturunan Pangeran Diponegoro ini menyebar ke sini, ke daerah Banyumas, ke daerah Cilacap, ke daerah Tegal ini. Prajuritnya menyebar sini, keturunannya ke sini. Makanya di daerah-daerah Banyumas itu ada keturunan Pangeran Diponegoro. Salah satunya di Purwojati, Banyumas. Kulo niku saya itu pernah meneliti asal usul kulo. Izul Haq Lidinillah bin Wahidin Lumbir Banyumas bin Alireja Lumbir Banyumas bin Sangkerta Lumbir Banyumas bin Ketarana bin Wirajaya bin Mbah Jakasari Purwojati Banyumas. Pada abad 18 sejarah Mbah Jakasari ini hilang. Nggak tahu, saya sudah meneliti di situ nggak ada. Dan ternyata Mbah Jakasari ini sumber sejarah yang saya temukan cuma satu. Dia termasuk orang yang ikut perang melawan Pangeran Diponegoro. Jadi tidak tahu nanti. Jadi kalian jangan macam-macam dengan saya. Sing duwe wilayah iki.
Nah, pas perang lawan Belanda ini, Belanda itu hancur. Belanda itu rugi besar. Sampai 5 golden. Pokoknya wakeh triliun lagi. Sampai pusat Belanda di sana, Amsterdam, timnas pusat ya. Itu rugi. Karena melawan Ponegoro itu butuh biaya yang sangat banyak. Rugi di Belanda itu. Saking ruginya Belanda, dia hutang. Negaranya krisis ekonomi. Kemudian di barat Belanda itu ada negara yang kemudian misah dari Belanda. Negara itu bernama Belgia. Belgia. Karena apa? Karena pada saat itu Belanda uangnya habis melawan Pangeran Diponegoro, sehingga negara Belanda misah dari negara Belgia misah dari Belanda. Artinya apa? Belgia hutang besar kepada Pangeran Diponegoro. Belgia hutang besar ke Indonesia, Belgia hutang besar ke daerah Melangi. Kenapa? Karena Melangi yang mencetak Pangeran Diponegoro. Belgia sekarang maju itu di apa? Di Jawa nggak bisa dikalahkan. Kemudian lari, diasingkan pas Idul Fitri. Dari Belanda itu datang ke rumah Pangeran. Assalamualaikum. Sinten nggih? Kula Belanda. Silaturahmi Idul Fitri. Nah, pas silaturahmi Belanda menipu Pangeran. Ditipu. Pas ditipu itu pokoknya tipuannya itu, ayo ikut saya, kita kerjasama. Pas ikut Belanda, diasingkan ke Manado, diasingkan ke Makassar. Kemudian di Makassar meninggal di sana. Ada makamnya di sana. Makam Pangeran Diponegoro. Nggak bisa dikalahkan di Jawa. Dia ditipu oleh Belanda, diasingkan. Sekarang Raja Jogja Hamengkubuwono berapa? 10. Dia nggak punya anak wedok, nggak punya anak laki-laki untuk meneruskan. Di antara kalian siapa tuh ada yang mau mendaftar jadi pangeran di Jogja? Ayo Dayat yuk. Modal apa ya? Modalnya apa? Hamengkubuwono 10 tuh nggak punya anak laki-laki. Itu sudah Mas.